Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari kelas Tadus IPA Fisika A, Win Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh secara daring dan luring. Nah, kita bahas yang pertama, pembelajaran jarak jauh fisika secara daring. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh adalah suatu sistem pembelajaran yang menggunakan sebuah media sebagai perantaranya. Kenapa terjadinya pembelajaran jarak jauh? Itu karena disebabkan oleh pandemi. Pandemi apa? Pandemi virus COVID-19, yang mana itu merupakan suatu wabah penyakit yang menular sehingga menyebabkan terjadinya infeksi yang berkelanjutan. Virus COVID-19 ini juga menyerang sistem pernapasan manusia. Gejalanya apa? Yang pertama ada demam, batuk, dan kesulitan dalam bernafas. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh tadi, itu menimbulkan kebijakan pemerintah, diantaranya ada PSBB, lockdown, social distancing, atau physical distancing. Nah, dengan munculnya PSBB tadi, maka memberikan beberapa perubahan di berbagai bidang, yaitu salah satunya di bidang pendidikan. Nah, perubahan di berbagai bidang pendidikan itu adanya pembelajaran daring yang mana menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan atau aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Facebook, Instagram, WA, Telegram, dan lain-lain sebagainya. Pembelajaran daring ini juga berlaku kepada semua mata pelajaran, seperti contohnya itu kita ambil fisika, yang mana dengan adanya pembelajaran daring tadi juga memberikan beberapa dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya adalah itu peningkatan hasil belajar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Untuk faktor internalnya adalah dari intelijensi atau bakat minat serta motivasi dan perhatian. Untuk faktor eksternalnya ada dari keluarga dan sekolah. Nah, untuk dampak negatifnya adalah kurangnya pemahaman peserta didik tadi terhadap materi-materi yang banyak menggunakan rumus. Nah, untuk dampak negatif yang kedua adalah kurangnya perhatian siswa dan kepedulian siswa terhadap materi-materi yang telah dipelajari. Nah, yang kedua ada pembelajaran sejauh secara luring. Pembelajaran jarak jauh luring ini atau luar jaringan adalah suatu sistem pembelajaran yang tidak menggunakan jaringan, namun peserta didik ini datang langsung ke sekolahnya dengan menggunakan atau dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, pembelajaran jarak jauh luring ini dilakukan hanya dalam 2 kali dalam seminggu. Akibatnya apa? Kurangnya hasil pembelajaran dari peserta didik, karena peserta didik ini hanya mendapatkan 2 kali dalam seminggu penjelasan dari guru tadi, dan orang tua juga kurang memahami materi-materi fisika atau materi-materi IPA. Nah, untuk solusinya kita bisa menerapkan suatu pembelajaran PBL, yang mana pembelajaran PBL ini itu bertujuan untuk memacu siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam memperbaiki hasil belajar. Nah, dengan begitu siswa akan aktif berpikir, berkomunikasi dengan baik, mencari dan mengolah data, serta siswa juga dapat menarik kesimpulan yang ada. Isu yang kedua adalah keterampilan abad 21. Apa itu keterampilan abad 21? Yang mana ini adalah masa pengetahuan atau knowledge age. Nah, masa pengetahuan ini dibagi menjadi 3. Ada knowledge based economic atau upaya pemenuhan kebutuhan hidup di bidang pendidikan yang berbasis
pengetahuan. Yang kedua ada knowledge based social improving atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pengetahuan, serta knowledge based industry atau pengembangan dalam bidang industri yang berbasis pengetahuan. Keterampilan abad 21 ini banyak menghadapi tuntutan global, yang mana peserta didik membutuhkan pikiran yang lebih ekstrak lagi. Selain itu, komunikasi verbal dan tulis, teamwork atau kerjasama, kreativitas, dan keterampilan meneliti. Nah, ada beberapa hal yang harus perlu dikembangkan di abad 21 ini. Yang pertama ada critical thinking, yang kedua ada communication, yang ketiga ada collaboration, yang keempat ada creativity. Nah, jadi artinya adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di abad 21 ini dalam dunia pendidikan menuntut adanya pergeseran tujuan pendidikan dengan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia yang semakin maju dalam pergulatan pemikiran dan kreativitas. Dengan kata lain, soft skill akan sangat bermanfaat di masa abad 21 ini dibandingkan dengan hard skill. Nah, keterampilan abad 21 ini relevan dengan 4 pilar pendidikan, yaitu pengetahuan yang luas, pengetahuan mendorong siswa terus berkarya, mengenal jati diri dengan kemampuan dan keterampilan dimiliki, dan hidup kooperatif dalam lingkungan belajar. Pencapaian keterampilan abad 21 ini dilakukan dengan memperbarui, yang pertama, kualitas dari pembelajaran, yang kedua, membantu siswa dalam mengembangkan partisipasi, yang ketiga, harus menyesuaikan personalisasi dalam belajar, yang keempat, menekankan dalam pembelajaran yang berbasis proyek, yang kelima, mendorong kerjasama dan komunikasi, yang keenam, meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, dan yang keenam, membiasakan harus kreatif. Dikarenakan pembelajaran masih berpusat pada pendidik, maka mengakibatkan keterampilan abad 21 ini kurang berkembang dengan baik, sehingga solusi yang ada mengembangkan model pembelajaran adalah berpusat pada peserta didik. Nah, itulah isu pembelajaran yang kedua. Kita lanjut kepada isu pembelajaran yang ketiga. Isu pembelajaran yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains ini adalah kemampuan dalam menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi pertanyaan serta menarik kesimpulan ilmiah yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah dalam rangka memahami serta membuat keputusan yang berkaitan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui kegiatan manusia. Hal ini didasarkan pada pentingnya penguasaan literasi sains dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Salah satu yang terkait literasi sains dengan pembelajaran fisika dalam kehidupan era sains ini dan kemajuan teknologi adalah hasil penelitian tingkat internasional yang menunjukkan bahwa tingkat literasi sains Indonesia masuk dalam kategori rendah, yaitu dari 67 negara, Indonesia itu berada di peringkat 66. Pengukuran literasi sains ini tidak hanya penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman serta pemahaman peserta didik, tetapi juga pemahaman tentang berbagai aspek dari proses ilmiah. Model-model yang digunakan untuk mengembangkan literasi sains ada model STEM, model inquiry terbimbing, model inquiry discovery, model problem atau based learning, dan model kontekstual. Definisi literasi sains ini yang banyak digunakan dalam penelitian literasi sains itu ada PISA, yang mana PISA ini adalah program untuk menilai sistem pendidikan serta secara bersamaan di berbagai negara yang diselenggarakan oleh OECD, yang mana menurutnya literasi sains adalah pengetahuan ilmiah yang dimiliki seseorang dan menggunakan pengetahuannya itu sendiri untuk mengidentifikasi atau memperoleh pengetahuan baru dan menjelaskan fenomena ilmiah dan menarik kesimpulan berdasarkan isu-isu yang berhubungan dengan sains. Saat ini ada 3 studi internasional yang dipercayai sebagai instrumen untuk menguji kompetensi global, yaitu ada
Progress in International Reading Literacy Study, Program for International Student Assessment atau PISA, dan Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Nah, buku-buku yang berbasis sains ini harus memiliki 5 komponen penting. Yang pertama ada peran sains, yang kedua pemikiran dan pemberlakuan yang ilmiah, yang ketiga sains dan masyarakat, yang keempat matematika dalam sains, dan yang kelima ada motivasi dan kepercayaan diri. Tes keterampilan literasi sains ini yang mana instrumennya? Yang pertama, memahami pertanyaan yang mengarah kepada pengetahuan ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid. Yang ketiga, mengevaluasi validitas sumber. Yang keempat, mengevaluasi penggunaan dan penyalahgunaan informasi ilmiah. Dan yang kelima, memahami elemen desain penelitian, bagaimana pengaruhnya kepada kesimpulan ilmiah. Yang keenam, mengorganisasikan, menganalisis, dan menafsirkan data kuantitatif dan informasi ilmiah. Yang ketujuh, membuat grafik representasi data. Yang kedelapan, membaca dan menafsirkan grafik data. Yang kesembilan, memecahkan masalah menggunakan keterampilan kuantitatif. Yang kesepuluh, ada memahami dan menafsirkan statistik dasar. Dan yang terakhir adalah instrumennya membuktikan kesimpulan berdasarkan data kuantitatif. Nah, itulah isu-isu pembelajaran mengenai tentang literasi sains. Kita lanjut kepada isu-isu pembelajaran yang selanjutnya. Isu selanjutnya atau materi yang selanjutnya adalah PISA. PISA ini terkait tentang literasi sains. Apa itu literasi sains? Literasi sains adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan konsep sains untuk penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya, menjelaskan fenomena ilmiah yang berdasarkan dengan bukti-bukti ilmiah. Menurut OECD tahun 2003, literasi sains diartikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang bertujuan memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam. Literasi sains tadi secara umum terfokus pada 4 aspek yang saling berhubungan. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada konteks, yang ketiga kompetensi, dan yang keempat ada sikap. Pengukuran PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di bidang pendidikan menengah, terutama pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasinya. Berdasarkan data literasi sains yang telah dirilis oleh PISA, tergambar bahwa kemampuan peserta didik Indonesia ini dalam bersaing di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan. Bahkan dalam beberapa periode terakhir, Indonesia menempati posisi di bawah negara-negara lain. Penelitian literasi sains dalam PISA ini tidak semata-mata berupa pengukuran atau tingkat pemahaman terhadap pengetahuan sains, tetapi juga pemahaman terhadap berbagai aspek proses sains serta kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan proses sains dalam situasi nyata yang dihadapi peserta didik, baik berbagai individu ataupun kelompok. PISA selama hampir 20 tahun terakhir sejak dirilisnya PISA, literasi sains Indonesia ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi sains yang dikemukakan peneliti yang berkaitan dengan PISA. Yang pertama adalah kesalahan pemilihan sumber belajar peserta didik, karena literasi sains yang berkaitan pembelajaran IPA masih sebagian besar menggunakan buku ajar yang masih berupa teks. Yang kedua, penguasaan konsep peserta didik tentang IPA ini masih rendah. Adanya tuntutan terselesainya materi bahan ajar oleh guru harus sesuai target kurikulum, sehingga memaksa siswa harus menerima konsep-konsep IPA yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Hal ini menjadikan banyaknya konsep-konsep IPA dipahami secara salah atau miskonsepsi, atau hanya sekedar dihafalkan saja, yang pada akhirnya konsep tersebut mudah dilupakan. Yang ketiga,
Adanya anggapan pada peserta didik bahwa pembelajaran IPA atau fisika ini sulit untuk dipahami dan juga dimengerti. Selain itu, kemampuan berpikir logis, rasional, serta sistematis siswa juga rendah untuk sebagian besar anak Indonesia. Yang keempat, salah satu kendala belajar sains lainnya adalah karena rendahnya kemampuan membaca tadi dan juga memaknai bacaan, sehingga penyebab rendah minatnya membaca dan kebiasaan membaca itu adalah kurangnya akses, terutama untuk di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah tertinggal. Yang selanjutnya adalah lingkungan dan iklim belajar di sekolah itu dipengaruhi oleh berbagai variasi skor literasi siswa. Nah, rendahnya literasi sains siswa Indonesia ini berkaitan erat dengan adanya kesenjangan antara pembelajaran IPA dengan diterapkannya di sekolah dan juga tuntutan dari PISA tadi. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi sains yang dikemukakan oleh PISA tadi. Yang pertama adalah pemilihan sumber belajar, yang kedua ada miskonsepsi, yang ketiga pembelajaran yang tidak terkontekstual, yang keempat rendahnya kemampuan membaca, dan yang kelima adalah lingkungan dan iklim yang kurang kondusif. Isu yang selanjutnya adalah TIMSS. Apa itu TIMSS? TIMSS adalah Trend in International Mathematics and Science Study atau kita singkat dengan TIMSS. Nah, secara umum TIMSS ini bertujuan untuk memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian hasil belajar matematika dan sains peserta didik. Selain itu, TIMSS ini juga merupakan evaluasi berskala internasional yang paling bagus dan jelas yang diselenggarakan di 50 negara, yang mana untuk mengukur kemajuan pengetahuan di bidang pendidikan dan IPA peserta didik. TIMSS ini dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali, yaitu dari tahun 1995, 1999, tahun 2003, 2007, 2011, dan yang terakhirnya adalah 2015. Nah, di tahun 2003 Indonesia ini berada di peringkat 35 dari 46 negara. Di tahun 2007 Indonesia berada di peringkat 356 dari 49 negara. Di tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 38 dari 42 negara. Dan di tahun 2015 tadi Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara. Nah, negara Indonesia ini termasuk salah satu negara yang menjadi objek TIMSS pada 4 periode terakhir. Posisi Indonesia masih di bawah kategori internasional, yang mana Indonesia ini masih berada di peringkat 35 dari 46 negara. Dengan kriteria TIMSS membagi pencapaian peserta survei ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada rendah, yang kedua ada sedang, yang ketiga ada tinggi, dan yang keempat ada lanjut. Kemampuan yang diukur TIMSS ini adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Jadi tujuan utama dari TIMSS tadi adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk kurikulum, praktek pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda. Selain itu, TIMSS juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran di bidang matematika dan IPA. Hasil studi TIMSS ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengambil keputusan yang gunanya meningkatkan mutu pendidikan para ahli dan pengambilan kebijakan dari masing-masing negara. Sebab hasil dari studi TIMSS ini sangatlah valid dan dapat menggambarkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Solusi rendahnya TIMSS di Indonesia ini adalah lingkungan
keluarga siswa dan sikapnya terhadap matematika itu harus perlu diperbaiki. Yang kedua, kurikulumnya harus juga diperbaiki. Yang ketiga, ada konteks dan praktek pembelajaran yang perlu ditingkatkan lagi, dan faktor sekolah. Itulah isu pembelajaran tentang TIMSS. Kita lanjut kepada isu yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah KPS atau keterampilan proses sains. KPS ini merupakan kemampuan peserta didik dalam menerapkan metode-metode ilmiah dalam memahami dan mengembangkan sains serta menemukan ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains ini sangat penting bagi peserta didik sebagai sebuah bekal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Keterampilan proses sains ini berperan dalam mengajar dan dalam kesuksesan belajar peserta didik, karena KPS ini melatih dan mengembangkan keterampilan proses sains ini yang berguna bagi siswa tidak hanya sebagai proses pengembangan pengetahuan dalam pembelajaran namun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa indikator keterampilan proses sains. Yang pertama ada mengamati atau mengobservasi, yang mana menggunakan indera penglihatan, mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan. Indikator yang kedua, mengelompokkan atau mengklasifikasi, yaitu mencatat setiap pengamatan serta secara terpisah atau mencari perbedaan atau persamaan dan mengontraskan ciri-ciri. Yang ketiga, indikatornya adalah menafsirkan atau menginterpretasi. Indikator yang selanjutnya meramalkan atau memprediksi. Selanjutnya melakukan komunikasi. Indikator selanjutnya mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, merancang atau menyelidiki percobaan, menggunakan alat-alat bahan dan sumber belajar yang tepat, dan menerapkan konsep serta percobaan atau penyelidikan. Itulah indikator-indikator dari keterampilan proses sains tadi. Isu pembelajaran selanjutnya adalah generasi Z, generasi alfa, dan degenerasi digital. Kita bahas yang pertama, ada generasi Z. Pada pendidikan di Indonesia ini diduduki oleh generasi Z yang telah mengalami pergeseran dalam proses belajar dan juga mendapatkan informasi, yang mana kecenderungan gaya belajar generasi Z ini antara lain adalah aktif, yang kedua adalah sekuensial, yang ketiga sensing, dan yang keempat visual. Siswa generasi Z ini lebih cenderung membaca dengan menggunakan gawai atau HP daripada menggunakan buku, maka akan terjadi kesulitan apabila mendidiknya dengan menggunakan metode gaya belajar duduk, dengar, catat, hafal, dan gaya belajar hanya satu arah. Jadi generasi Z adalah individu-individu yang lahir setelah tahun 1995 dan lebih paham dan juga mengerti tentang teknologi, karena sebagian besar mereka besar dan tumbuh saat pertumbuhan dunia digital semakin maju, semakin pesat. Ada beberapa karakteristik dari generasi Z. Yang pertama adalah fasih teknologi, yang kedua ada sosialnya tinggi, yang ketiga rasa toleransi yang tinggi, yang keempat multitasking, yang kelima instan, dan yang keenam generasi Z ini ambisinya besar untuk sukses. Selanjutnya generasi alfa. Generasi alfa ini adalah individu-individu yang lahir di generasi milenial. Dengan kata lain, generasi alfa ini sangat akrab dengan teknologi digital, sehingga diklaim sebagai generasi paling cerdas dari generasi sebelumnya. Perkembangan generasi alfa ini di era 4.0 merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat yang semulanya konvensional menjadi inkonvensional. Jadi, sebenarnya teknologi apabila dipergunakan dengan baik maka akan juga memberikan manfaat. Generasi alfa ini akan menjadi generasi yang paling terdidik karena kesempatan sekolah yang lebih banyak di era zaman sekarang ini, yang akrab dengan teknologi, dan paling sejahtera serta punya jarak umur yang jauh dengan generasi sebelumnya. Generasi alfa ini menginginkan hal-hal yang instan dan sangat kurang menghargai proses.
Generasi alfa ini tidak terlahir berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi Z, tetapi kepribadian, motivasi, dan penampilan yang ditunjukkan akan mewarnai mereka sebagai bagian yang tak bisa dipisahkan. Jadi, karakteristik dari generasi alfa ini adalah menyukai hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Generasi yang selanjutnya adalah generasi digital. Generasi digital ini dibagi menjadi dua, ada generasi digital native dan generasi digital imigran. Generasi digital native ini adalah individu-individu yang lahir di era teknologi digital komputer dan aplikasi lainnya seperti internet, video, game, email, dan lain sebagainya. Generasi digital native ini lebih mudah dan aktif memanfaatkan perangkat teknologi. Generasi digital native ini memiliki karakteristik yang pertama, kemampuan multitasking atau melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Yang kedua, cenderung menginginkan suatu informasi secara cepat dan terkadang tidak memberikan toleransi terhadap sesuatu yang terlambat. Generasi digital native ini cenderung lebih mudah memahami gambar dibandingkan dengan teks. Selanjutnya, dia lebih menyukai sesuatu yang bersifat aktif, interaktif melalui kegiatan yang nyata. Selanjutnya, penghargaan, yang mana penghargaan ini adalah suatu yang paling diharapkan oleh generasi digital native ini setelah berhasil menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, ada generasi digital imigran. Generasi digital imigran ini merupakan individu-individu yang lahir sebelum di era teknologi digital komputer dan aplikasi lainnya seperti internet, video, game, email, dan lain-lain sebagainya. Generasi digital imigran ini membutuhkan beberapa waktu untuk memahaminya. Isu pembelajaran yang terakhir adalah hakikat IPA. Ilmu pengetahuan atau IPA adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa yang terjadi di alam. Di dalam IPA juga membahas segala tentang gejala-gejala yang disusun sistematis berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang dilakukan oleh manusia. Pada dasarnya, IPA mempelajari segala gejala alam beserta isinya, sebagaimana adanya serta pengalaman manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa IPA ini merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari gejala alam dan isinya, dan manusia berusaha mencari penjelasan tentang kejadian, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan dalam menggunakan metode ilmiah. Hakikat IPA ini dibagi menjadi 3. Ada IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Kita bahas yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah produk-produk yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya diperoleh dari pengembangan ilmu pengetahuan. Produk-produk sains ini berisikan tentang fakta-fakta, prinsip-prinsip, hukum-hukum, konsep-konsep, dan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, hakikat IPA sebagai proses. Proses pembelajaran IPA harus mengarahkan siswa untuk mau mengajar, bukan hanya untuk mau memahami saja, tetapi peserta didik harus mau mempelajarinya lebih dalam lagi. Yang kedua, IPA sebagai proses ini identik dengan keterampilan proses sains, dan IPA sebagai proses ini merupakan beberapa keterampilan yang mengkaji fenomena-fenomena alam melalui cara tertentu untuk memperoleh ilmu serta mengembangkan ilmu pengetahuan selanjutnya. Yang ketiga, ada IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah sangatlah berbeda dengan sikap terhadap sains. Sikap sains ini adalah sikap yang dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan sikap terhadap sains ini adalah kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang untuk suka atau tidak terhadap sains tadi. Makna sikap sains ini di tingkat SD atau MI sangatlah dibatasi pengertiannya, berbeda dengan di tingkat SMP ataupun SMA. Nah, itulah penjelasan terakhir tentang materi yang pertama, yaitu tentang isu-isu pembelajaran.
Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.